Ya, di video kali ini santai aja, saya hanya akan nge-review grinder MDXS. Jadi S-nya itu adalah silent. Ya, ini masuk ke spesifikasinya. Jadi MDXS itu beda ya dengan MDJ. MDJ itu lebih tinggi kelasnya karena diameter burnya 75 mm. Nah, kalau MDX ini diameter burnya 65 mm. Kapasitas hopper 1 kilo, diameter bur 65. Ini micrometric adjustment namanya. Jadi apa bedanya micrometric adjustment dengan adjustment biasa pada umumnya? Nah, adjustment biasa pada umumnya adalah biasanya kita harus putar leher. Jadi grinder-grinder yang pada umumnya kalau kita mau halus atau kasarin, kita harus putar kolar atau grinder kepala hoppernya. Nah, beda dengan MDXS, MDJ dan kawan-kawannya itu micrometric. Jadi ketika kita adjust, maju atau mundurin, atau halus atau kasarin jarak burnya, yang bergerak itu adalah bur yang berputar. Nah, kan ada bur yang diam dan ada bur yang berputar. Nah, yang di grinder pada umumnya kalau kita adjust, itu yang bergerak adalah bur yang diam. Jadi karena yang kita adjust ini adalah bur yang berputar, otomatis ketika nanti kita bongkar grinder, kita bersihkan, terus kita pasang kembali, tidak perlu kalibrasi karena posisinya tetap di situ, tidak akan lari. Itu soal micrometric adjustment. Satu hal lagi, micrometric adjustment ini ketika kita adjust, kita nggak perlu putar banyak-banyak. Misalnya kita putarnya 1 mili saja, cek, itu nanti hasil grind size-nya sebenarnya sudah berubah, walaupun perubahannya tidak kasat mata. Tapi ketika kita bikin espresso, nanti kita tamping, kita ekstraksi, itu alirannya sudah berubah. Terus ini layarnya sederhana sekali, simple. Ini tombol pertama untuk 1 shot, tombol kedua untuk 2 shot espresso. Yang di atasnya ini adalah tombol waktunya, bisa ditambah kurangin. Nah, kalau ditekan bersamaan tombol kedua tombol ini, tek, dia jadi netral, jadi tidak pakai timer atau manual. Kalau yang tombol atas ini kita tekan bersamaan, tek, dia kunci timernya supaya nggak bergeser-geser lagi. Nah, dimensinya ini tingginya 58 cm. Kalau MDJ itu 60. Bentuknya sekilas sama, cuman MDJ lebih tinggi, lebih besar. Lebarnya ini 29 dan kalau ke belakang itu 21. Kalau beratnya ini 12 kilo. Wattnya 500. 500 itu sebesar apa? Seperti 2 unit kipas angin lah. Ini ada fork, jadi kita bisa hands free. Terus ada lampu sorot sehingga nanti kita waktu giling kita bisa lihat bubuk kopinya. Sekian spesifikasinya. Habis ini saya akan masuk ke prakteknya langsung. Jadi prakteknya konsepnya gimana, nanti saya giling 5 kali, saya giling, saya timbang, saya giling, saya timbang. Jujur aja nggak pakai cut, supaya kita tahu seberapa konsisten kalau kita menggunakan timernya. Oke, ini kita langsung masuk aja ke review jujurnya. Jadi cara nge-reviewnya adalah saya akan giling, terus saya akan timbang, supaya kita bisa ngecek ini timernya itu sekonsisten apa sih, grinder ini sekonsisten apa sih mengeluarkan bubuk kopi di waktu 8 detik. Ini timernya saya pakai 8 detik. Grind size-nya udah grind size espresso ini. Ya, kita mulai aja ya. Saya giling. Ini timbangan sudah dinolin, sudah diter, no. Oke, kita giling aja, masuk ke shaker. Oke, timbang. Hasilnya 18,5. Setelah ini saya ter. Ter artinya dinolkan lagi, kita giling lagi.
Oke. Hasilnya sekarang 17,5, ini kedua. Kita ter. Sebagai catatan, ini biji kopia agak kosong ya. Ini yang ketiga. Kita ter. 17,5 juga. Habis itu kita ter lagi. Ini yang keempat ya. (17,5) juga. Nah, yang ini yang kelima. Kita lihat ini berapa? 35 gram. Sorry, saya lupa ter. Berarti itu 17,5 juga. Oke. Sekali lagi deh ya. Saya ter dulu. Tek. Ini sudah 0. Oke, kita coba. Timbang lagi. 17,5 juga. Nah, ini video uncut, ini jujur-jujur saja. Jadi hasilnya 18, habis itu 17,5, 5 kali tanpa selisih. Jadi pertama 18,5 gram, setelah itu dia keluarnya 17,5 selama 5 kali, nggak ada pakai selisih. Nah, ini grind size-nya espresso. Kalau mau sorot dekat silakan kameramen. Ini grind size espresso, halus banget. Ini tadi saya bikin yield-nya, dapatnya 40 mili dalam waktu 28 detik. Nah, jadi kenapa? Ini kesimpulan ya di video ini. Kenapa yang pertama 18,5, terus yang selanjutnya itu 17,5-nya stabil selama 6 kali. Karena apa? Grinder masih dingin di pertama kali. Jadi pertama grinder masih dingin, masih suhu ruangan. Nah, setelah itu kita gunakan, dia mulai bergesek dan panas. Nah, disitulah dia stabil. Jadi sebenarnya menurut saya kalau sudah pakai grinder MDXS nggak perlu timbangan. Jujur ngomong nggak perlu timbangan. Anda wasting time sekali setiap giling timbang wasting time. Ini udah cukup stabil walaupun hanya menggunakan timer. Jadi harus tahu di mana bagaimana tindak tanduk grinder ini, yaitu waktu dia sudah idle itu diam lama, berarti nanti grinder burnya akan menuju suhu ruangan makin dingin. Nah, itu otomatis dia akan keluar lebih banyak, sekitar 1 gram. Biasanya grinder MDX, MDJ seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Buat kalian yang mau hunting grinder, semoga ini bisa jadi referensi. Sekian videonya, see you next time, semoga cuan selalu.